Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Partai politik kini makin gencar untuk melobi lintas parpol koalisi. Apa sebenarnya tujuan mereka? Apakah mencari pasangan tiap capres yang masuk radar saat ini? Masih teka-teki sebenarnya. Figur capresnya, cawapresnya Anies, cawapresnya Prabowo, dan juga Ganjar Pranowo belum dibuka ke hadapan publik. Malam hari ini siapa tahu belak-belakan, terang-terangan dibuka Kita ya. harap sih seperti itu, karena hingga saat ini pun tidak hanya cawapres bagi pasangan capres siapa, tapi bahkan koalisi mana untuk mana saja kita masih belum tahu hingga saat ini. Nampak koalisi seperti dibolak-balik, akankah kemudian nanti koalisi Pilpres 2024 akan berubah di detik-detik terakhir? Kita akan bahas langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami di meja Catatan Demokrasi. Kami juga ucapkan terima kasih dan kami libatkan juga nanti mahasiswa dari Universitas Bayangkara Bekasi. Luar biasa tepuk tangan. Nanti kalian teman-teman mahasiswa bisa langsung bertanya kepada narasumber di Catatan Demokrasi. Langsung saja Maria, siapa yang Langsung hadir saja malam kita hari? perkenalkan narasumber kami satu persatu. Dari ujung sudah ada Bang Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Bang Gu. Dan juga ada wajah baru di Catatan Demokrasi, dan Mas Eko Patrio. Selamat malam Mas, politisi PAN. Sambil cek mic dong. Masuk Pak Eko gitu. Boleh Mas Eko? Sambil cek mic, Mas. Selamat malam, Eko. Boleh disapa dulu dong Mas Suaranya Eko, mahal pemirsa ini kita. kan. Nah, sambil pegang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bang Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra. Selamat malam Bang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan yang mungkin satu abad lalu terakhir datang ke Catatan Demokrasi, ada Bang Fahri Hamzah, politikus Partai Gelora. Assalamualaikum. Akhirnya muncul lagi di meja Catatan Demokrasi, Itu Maria ya. dia. Kita bergeser ke kursi yang masih kosong, kita rahasiakan dulu. Nanti kejutan buat pemirsa. Bang Mardhani Alisera, terima kasih banyak, politikus PKS. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Selamat malam. Dan ini yang sekarang gencar juga di akar rumput dan juga media sosial, Bang Johnson Sitindaun, politikus Partai Demokrat. Ya, selamat malam Bang. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, luar biasa. Kita langsung ke Bang Deddy Sitorus karena hari ini merupakan Rakernas PDIP hari pertama, tapi sepertinya sudah banyak spill, bocoran yang dikeluarkan oleh PDIP. Bahkan Puan Maharani tiba-tiba membocorkan nama-nama bakal calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Itu beneran nggak? Itu valid nggak Bang Deddy, nama-nama itu Bang Deddy? Ada banyak AHY, kayak, Erick Mas. Thohir, Mahfud MD, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Bang Deddy Sitorus yang nggak ada nih. Saya temannya aja. Ya kalau valid atau tidak nama itu yang sudah bicara itu kan Ketua Bidang Politik PDI Perjuangan. Jadi kita harus percaya bahwa itu valid. Dan terus terang memang ada banyak nama-nama yang sedang didiskusikan yang masuk ke DPP partai dan ke Ibu Ketua Umum, dan semuanya sedang dipikirkan, didiskusikan dengan para senior partai, para tokoh bangsa dan sebagainya ya. Karena memilih pasangan calon itu kan tidak ada U-turn-nya. Jadi hanya sekali milih, ya itulah yang terbaik untuk kita yang kita bisa persembahkan bagi bangsa Indonesia. Jadi ya memang valid Mas. Oke, sebegitu sulitkah kemudian menentukan pasangan bagi Mas Ganjar untuk PDIP? Memang sudah punya golden ticket, bisa maju sendiri, atau memang sedang menggalakkan koalisi, berbincang sana sini? Kita lihat juga kemarin partainya Mas Eko juga datang, katanya menyodorkan nama juga dan lain-lain. Tidak mungkin memilih itu mudah, ya karena Indonesia kan punya banyak stok pemimpin ya. Dan kita punya masyarakat yang majemuk, ya. Kita punya latar belakang sejarah yang kaya dan berwarna juga. Dan ini ritual 5 tahunan yang menentukan arah bangsa ke depan, ya. Setidaknya untuk periode 5 tahun. Jadi sudah pasti harus dipikirkan dengan matang, ya. Ada fatsun, ada sejarah di kita, ada kebiasaan di kita, ada pertimbangan di kita. Yang kedua tentu kami berupaya sebanyak mungkin mengajak teman-teman partai lain untuk bersama-sama memperjuangkan penerus Pak Jokowi memimpin Indonesia ke depan. Karena kita memang punya ideologi gotong royong, kita percaya dari sejak zaman Bung Karno bahwa membangun bangsa ini pasti harus bersama-sama. Tidak mungkin hanya PDI Perjuangan, tidak mungkin hanya kaum nasionalis, tidak mungkin hanya mereka yang berada di partai politik. Tentu perlu kerjasama, gotong royong, dan semangat membangun kebersamaan. Oke, karena kursi cawapres ini juga diperebutkan saat ini Bang. Sama halnya seperti kursi kosong ini Bang. Kursi kosong ini sudah ada yang punya ternyata. Bang Maman, monggo silakan. Sudah hadir di meja Catatan Demokrasi ada Bang Maman Abdurrahman, politisi Partai Golkar. Silakan Bang. Terima kasih banyak Bang Maman.
Kira-kira namanya masih kokoh dengan Airlangga Hartarto atau sudah bergeser ya malam hari ini? Tapi Bang Deddy, kabarnya kemarin PAN merapat langsung menyodorkan nama di hadapan publik. Teman-teman media juga merekam nama Erick Thohir yang kami sodorkan. Itu belum deal, menemukan jalan buntu atau gimana Bang Deddy? Ya, itu baru pertemuan pertama dan itu sesuatu yang sehat. Jadi partai politik datang untuk bekerja sama, melakukan kerjasama politik, melihat potensi peluang kerjasama politik dan mereka punya nama untuk diusulkan, itu kami apresiasi dan itu penting ya. Karena semakin banyak orang berpikir tentu keputusannya akan semakin baik. Karena kita kan memilih bangsa ini, memilih pemimpin ini sudah pasti ingin yang terbaik. Semua calon yang sampai dicalonkan oleh partai politik atau koalisi partai politik tentu adalah mereka-mereka yang terbaik, anak-anak bangsa terbaik. Tetapi ingat, kita sedang mencari yang terbaik dari yang terbaik. Best among equals. Ya, dia haruslah menjadi primus inter pares. Tidak cukup menjadi anak terbaik bangsa, tetapi harus terbaik di antara yang terbaik, terbaik di antara yang setara. Saya kira itu. Nampaknya Erick Thohir belum yang terbaik dari terbaik. Iya. Mas Eko, saya mau langsung ke Mas Eko, boleh Bang Deddy. Mas Eko, nampaknya nama yang disodorkan belum terbaik dari yang terbaik. Ditolakkah kemarin oleh PDIP? Enggak, sebenarnya terbaik, kelihatannya terbaik. Cuma kan politik tuh bagusnya tuh kalau semakin lama di ayun lebih bagus kelihatannya gitu ya, kalau saya lihat gitu ya. Kalau saya lihatnya seperti itu. Tapi gini, kenapa PAN mengajukan Erick Thohir gitu ya? Karena kita lihatlah sekarang anak muda, tokoh bangsa yang sekarang ratingnya kalau ibarat TV itu lagi bagus-bagusnya, ya. Dari sebelum jadi menteri aja jadi pengusaha sudah begitu banyak bermanfaat untuk bangsa ini gitu ya. Misalnya contoh bagaimana berkaitan dengan masalah sepak bola, kepemilikan sepak bola. Lalu juga saya pernah juga merasakan kerjasama dengan beliau di industri TV. Industri TV yang tadinya tidak berating akhirnya menjadi rating dan menjadi top program. Dan menjadi nomor 1 TV tersebut gitu ya. Jadi buat saya itu. Lalu juga sekarang di BUMN. Tahun 2022 sudah memberikan keuntungan dan ini sejarah mencatat 303 triliun. Itu dipegang oleh yang namanya Erick Thohir. Belum pernah ada seperti itu. Banyak lagi ya, belum juga dia berkaitan BUMN yang berkaitan dengan masalah jargonnya akhlak. Lalu berkaitan juga dia, orang belum punya koran muslim, dia udah punya koran muslim. 1992 Republika. Kalau ngomong masalah Islam, dia membangun masjid di mana-mana. Jadi buat saya, sementara saya melihatnya dibandingkan dengan yang lain yang tadi namanya yang ada, saya melihatnya masih Erick Thohir yang Mas Eko puja-puji orang luar Mas, orang di dalam partai Mas. Pak Ketua Umum belum dipuji sama sekali Mas Eko Patrio, jangan-jangan kesinggung nanti. Ini hebatnya PAN, ini hebatnya PAN. Kita punya kader bagus, kader baik, tapi setelah kita pertimbangan dan sebagainya, jangan salah, Pak Zulkifli Hasan pun juga ya, dari tingkat DPW, ranting dan sebagainya, itu juga mengharapkan Pak Jul bagian dari yang sudah digembar-gemborkan dengan Pak Erlangga. Dan itu buat saya mumpuni juga. Beliau juga di eksekutif pernah, di legislatif pernah, ketua MPR pernah, di kementerian pernah dan sebagainya. Cuma kita melihatnya, ini Pak Jul nih punya catatan tersendiri dengan Pak Erick Thohir. Udah sejarah, udah sebelum jadi apa-apa tuh Pak Erick Thohir udah deket dengan Pak Zulkifli Hasan. Dan Pak Jul udah, nih ini yang disebut dengan yang Ki Hajar Dewantara, tuturi handayani, mendorong dari belakang untuk Erick Thohir. Jadi hebat PAN. Mas Eko, tapi tidak hanya ketum Anda, begitu tadi sudah disebut, tapi kan orang dalam kan juga ada di KIB juga ada Pak Airlangga Hartarto. Kenapa nama itu tidak kemudian dibawa? Loh, iya, artinya gini, ini makanya tadi saya bilang, ini masih panjang nih, ya kan? Tapi untuk sementara ini, inilah kita berikan yang terbaik. Anak muda bagus. Oke, Pak Erlangga nggak baik berarti ya? Oh bukan gitu. Ini bukan bicara baik atau tidak baik. Cuma kan ini udah dapurnya orang kan. Pak Erlangga ini udah punya dapur sendiri. Kan satu rumah sama Partai Golkar. Iya, satu rumah. Tapi juga contoh P3 juga satu rumah tiba-tiba bisa ngelayap kemana-mana. Iya kan? Oh jadi PAN pengen nyusul melayap juga? Oh, Enggak, gitu, artinya ceritanya. begini kalau saya Golkar lihat. ditinggal sendirian dong Mas Eko. Apa? Golkar ditinggal sendirian dong. Enggak. Kita apapun juga, ini perlu dicatat ya. Kita melangkah ke Bu Megawati kemarin, kita laporan dengan Pak Erlangga, kita laporan juga dengan Ketua Umum P3. Kita kemarin ketemu dengan Prabowo, datang Pak Prabowo kemari dan sebenarnya kita informasikan juga. Artinya
kita juga punya etika. Apapun yang kita lakukan, langkah kita menuju kemana, selalu kembali lagi ke KIB. Itu yang kita lakukan. Jadi KIB tetap solid. Tapi yang menarik Mas Eko, catatan kami adalah tiket untuk Erick Thohir ini sebenarnya berlabuhnya ke PDIP atau ke Gerindra. Bang Andri Rosiade kanan atau mungkin kiri ikut nih? komentar. Kanan atau kiri, Bang Mas Andri, Eko? lebih seret yang mana Bang Andri? Jadi pasangan Pak Prabowo Atau gue wakilin aja. Jadi ini Andro, ini kayak berasa rapat Komisi 6 gua. Iya ini Bang Dedi, Mas Eko, saya di Komisi 6. Bang Fahri sama Pak Mardhani mantan Komisi 6. Nah Maman dong yang Komisi 7 ini. Nah Bang Jansen nyusul nanti. ya, Bang. Bang Jansen, menarik nih Bang Jansen, Pak Mardhani dan Mas Eko satu dapil Jakarta Timur. Wah. Karena dukung bos ya kemarin. Lanjut Silakan, Ini Bang menarik. Andre. Ya, ini menarik bahwa semangatnya tadi kita melihat bahwa semangat persaudaraan itu ada. Jadi ini modal besar di Andro. Jadi bagaimana Bang Dedi tadi bicara, Mas Eko bicara, lalu kita suasananya guyup. Ini modal bagus bagi bangsa ini menghadapi pemilu 2024. Mudah-mudahan insya Allah tanpa polarisasi dan insya Allah akan pemilu yang riang dan gembira. Itu pertama ya. Lalu yang kedua soal siapa cawapres Pak Prabowo ya. Tentu sekali lagi kami ada di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sampai saat ini calon wakil presiden Pak Prabowo yang terkuat, kandidat terkuat itu adalah Gus Muhaimin. Ya, Gus Muhaimin. Istilahnya Sekjen Gerindra itu selain kandidat terkuat, Gus Muhaimin itu yang megang kunci Inggrisnya cawapres Pak Prabowo. Karena apa? Karena memang ada piagam kerjasama yang ditandatangani oleh Partai Gerindra dan PKB tanggal 13 Agustus 2022 yang bunyinya bahwa Capres dan Cawapres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Tapi tentu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin punya semangat yang sama. Apa semangatnya? Bahwa kita berharap koalisi ini terus bertambah kekuatannya. Harapan kami tentu PAN bisa bergabung, Golkar bisa bergabung, tentu Bang Fahri juga bisa bergabung. Nah harapan kita kalau misalnya Jansen nggak deal nanti kan bisa juga bergabung sama kami gitu lah. Ya kami masih tunggu bola muntahan dari Jansen itu. Nah, jadi intinya itu karena sekali lagi membangun Indonesia harus dilakukan bersama-sama. Ya dengan semangat gotong royong. Masih normatif ini Bang, Masih jawabannya Ya, masih memang. kurang puas kan? Jadi gini, karena memang jadi gini Andro, bahwa kami Soalnya ini Bang, kemarin dari potret banyak Ya. kegiatan Erick Thohir, Abang tuh selalu merapat terus. Si Games ada Andri Rosiade, Erick Thohir. Ada, di Setiap sana ada aja event-event ada. Erick Thohir kok ada Abang terus. Apakah itu Pertama, sinyal Gerindra gini. makin pertama memang kenapa Andre Rosiade Tuh, atau mau diambil alih oleh Mas Eko? Ini Mas Eko nih abang saya di komisi ini. Jadi gini, pertama ya Bang Erik itu memang mitra kami di Komisi 6. Jadi Bang Erik itu bukan akrab sama Andre Rosiade saja, juga akrab sama Bang Deddy Sitorus. Sama Mas Eko dan seluruh teman-teman yang ada di Komisi 6. Karena kita mitra. Lalu kalau soal kedatangan saya ke SEA Games, itu karena memang Andre Rosiade itu pencinta sepak bola. Masa kita nggak sambut era sejarah, kita punya keyakinan bahwa Indonesia akan mengakhiri puasa 32 tahun sebagai pecinta sepak bola, tentu saya harus hadir dong menyaksikan sejarah itu gitu loh. Karena mencintai sepak bola, menjadi pendukung sepak bola tidak cukup dengan narasi, tapi dengan hadir ke stadion dan mendukung secara langsung. Wah, oke. Kunci Begitu. Inggrisnya adalah Caimin. Tapi Kunci kalau- Inggrisnya tetap Gus Muhaimin. Ya, Gus Muhaimin. Kalau kita lihat tadi, Mas Eko kan bilang ini tinggal lirik kanan atau lirik kiri doang nih. Tapi Ya. kalau di Gerindra sebenarnya peluangnya seberapa besar sih ET ini? Jadi gini, kan kemarin Partai Gerindra secara resmi sudah berkunjung ke Dewan Pimpinan Pusat PAN. Lalu Sekjen PAN dan Sekjen Gerindra sudah melakukan konferensi pers bersama. Dalam keterangannya Pak Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Muzani sudah menyampaikan tentu selain kandidat terkuat Gus Muhaimin, tentu Pak Erik masuk dalam radar kami. Tapi sekali lagi ya kuncinya tetap nanti diputuskan bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Kalau dikerucutkan Bang, masyarakat perlu tahu Bang. Kan ada yang 10 nama PDIP, kemudian ada juga yang 5 nama untuk Anies, Pak Mardhani ya. Kalau Koreksi Gerindra? jika salah. Kalau Jadi Gerindra gini, berapa nama nih? Andro, 20 nama jangan-jangan. Ini ada etika dan adab. Oke. Kami tanggal 12 Agustus 2022 sudah memberikan mandat sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Dalam Rakernas Partai Gerindra bunyinya apa? Menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk menentukan kandidat cawapresnya.
menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk menentukan mitra koalisinya. Jadi kami saat ini sami'na wa ata'na apapun keputusan Pak Prabowo. Jadi mari kita tunggu bersama-sama keputusan Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Begitu Andro. Oke, memang kalau ketum susah sih ya. Udah ketua Dewan Pembina, ketua umum Partai Gerindra, apa-apa maunya sendiri ya Bang Deddy ya. Kan sendiri. Ini kan mekanisme internal kami sudah mengambil keputusan, kami memberikan mandat sepenuhnya kepada Pak Prabowo, sama juga Hak dengan Bang prerogatif, Deddy ya. bahwa mandat Kongres PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Bu Mega. Bahkan Rakernas Partai Golkar kemarin juga menyerahkan mandat sepenuhnya kepada Pak Erlangga, sama sebenarnya. Begitu Andro. Menarik Bang Maman, kalau kita lihat tadi, nampaknya tadi sudah disampaikan sama Mas Eko, enggak kok kita izin, kita masih solid dan lain-lain. Sikap Partai Golkar seperti apa? Melihat P3 sudah sowan ke PDIP, sudah gabung ke PDIP, kemudian PAN juga sowan sana sini. Golkar nggak diajak Mas? Santai aja kalau kita sih. Singkat pada Santai jelas ini, ya. nah ini. Ini saya mau kasih tahu ya, kita lihat dulu dari 2 periodenya Pak Jokowi ya. Nggak ada tuh sesuatu yang pasti sampai menjelang Titik pendaftaran. terakhir, ya. Itu dulu. Bahkan seorang Ganjar sekalipun belum ada hari ini bisa memastikan bahwa Ganjar itu calon presiden. Bahwa PDIP bisa mencalonkan sendiri, betul, partainya. Tapi kalau Pak Ganjarnya belum ada kepastian sampai semua tanda tangan pendaftaran di KPU. Jadi saya mau sampaikan itu dulu. Artinya Pak Ganjar, bahkan Pak Prabowo juga belum ada kepastian. Siapa yang bisa memastikan Pak Ganjar, Pak Prabowo pasti bisa mencalonkan calon presiden? Enggak ada. Siapa yang bisa memastikan Mas Anies bisa menjadi calon presiden? Enggak ada. Siapa yang bisa memastikan Pak Erlangga bisa menjadi calon presiden? Enggak ada. Sebelum nanti Artinya, pendaftaran ya. sebelum pendaftaran semua pasti masih dinamis. Nah, saya ingin menyampaikan begini Mbak, dalam perspektif kami Golkar itu ada 4 hal. Kalau kita mau melihat situasi dinamika ini, jadi saya menjawabnya dengan 4 hal. Yang pertama, pastilah semua akan melihat dalam setiap kontestasi Pilpres maupun Pilwapres berdasarkan pendekatan survei, itu pasti. Ya. Itu dasar. Tapi saya mau bilang itu baru yang pertama, ada 4 hal yang harus kita lihat. Jadi kan hari ini kan semuanya kan masih berputar-putar, berjoget-joget dalam perspektif pendekatan hasil survei. Ada preferensi yang kedua, yaitu preferensi elit, individu elit ya, yang nggak bisa dikesampingkan. Apa itu individu elit? Kita udah tahu di etalase nasional ini banyak figur-figur elit yang sesama mereka juga pasti ada irisan-irisan yang ketemu dengan tidak ketemu. Dan itu menjadi salah satu hitung-hitungan politik tersendiri loh, yang nggak bisa kita anggap sederhana, yang hanya sekedar dihitung hanya dari faktor hasil survei. Nggak bisa. Kalau memang kita hanya sekedar melihat dari hasil survei tanpa melihat faktor pendekatan preferensi elit, individu elit, hari ini pasti udah gampang aja semua nih. Udah ketemu tinggal deklarasi, capres, cawapres, kenapa sampai hari ini belum? Ya karena tadi, semua baru melihat dari pendekatan hasil survei. Yang kedua belum dilihat, dan itu menjadi target menjadi salah satu konsekuensi hitung-hitungan tersendiri, preferensi individu elit. Yang ketiga, partai. Seperti tadi di awal saya bilang, PDI dari semua partai yang bisa mencalonkan satu-satunya sendiri itu PDIP. Tetapi pertanyaannya, kenapa PDIP masih perlu menggandeng partai lain? Karena kan ada banyak faktor juga yang dihitung oleh PDI. Selain tadi yang ketiga saya sampaikan tadi, faktor tiket partai. Jadi semua ini nih, kita semua nih hari ini kan berputar-putar, bersana sini, berdansa, berjoget, semua karena tiga faktor tadi. Ada lagi Mbak yang terakhir ini. Ini yang mungkin juga menjadi salah satu hal yang sampai hari ini juga masih belum ketemu. Mohon maaf ya, kita belajar dari kasus Pak Jokowi terpilih pertama kali. Pak Jokowi terpilih menang. Tapi bagaimana dengan dukungan parlemen? Apakah nanti kita mau mengulangi kesalahan yang kedua kali? Pada saat presiden terpilih nanti, kita tidak menghitung faktor kekuatan dukungan di parlemen. Ini juga harus jadi pertimbangan. Maka dari itu Golkar melihatnya dalam 4 hal itu. Kalau Airlangga masuk faktor yang mana Bang? Karena kita jujur saja Bang, hal. secara Golkar partai kuantitatif besar. Enggak, Airlangga 4 hal. Hartarto, secara kuantitatif Saya nggak bilang Airlangga gini Mas, Hartarto
saya mau sampaikan, tidak bisa kita hanya melihat satu faktor. Karena kan tadi saya bilang, kan teman-teman mau melihat ini kenapa nih masih begini. Karena 4 hal ini. Yang terakhir ini yang paling penting sebetulnya. Kita nggak boleh lagi sekedar melihat asal terpilih, asal yang penting jadi, tapi pasca terjadinya lo mau ngapain. Kita juga butuh dukungan kekuatan di parlemen. Makanya ada wacana, contoh misalnya hari ini saya ingin sampaikan, kita juga diskusi kok. Artinya kalau dari sisi Partai Golkar kita membuka ruang kepada siapapun. Dan kita juga tidak berani mengatakan bahwa apakah Pak Erlangga pasti menjadi calon presiden atau pasti menjadi calon wakil presiden atau tidak. Karena tadi Mbak, ada 4 hal yang harus dikompromikan dan dibicarakan semua. 4 ya Bang ya? Apakah ini artinya terbentuk poros keempat sesaat lagi ditanggapinya hanya di Carta Demokrasi? Pemirsa. Ya, kita lanjutkan diskusi Bang Maman. Jadi tadi 4 hal ya. Akankah juga jadi koalisi keempat tadi? Artinya KIB ini bagaimana nasibnya? Sampai hari ini kita bagus komunikasi dengan Bagus PAN. tuh Nih, gimana contoh nih? gini, kita juga kan punya opsi. Maka saya bilang kita punya banyak opsi Mbak. Dalam politik ini kita nggak bisa hanya sekedar satu opsi. Dengan PAN kita punya salah satu opsi. Pak Prabowo, Pak Erlangga presiden, Pak Julhas wakil presiden. Ya kalau memang ternyata sekarang teman-teman dari PAN mau mengendorse Pak Erick Thohir ya kita bicarakan kembali kan gitu. Semua opsi terbuka. Bahkan saya melihatnya juga emang ada pasti juga kalau misalnya kita gabung sama Mas Anies presiden, Pak Erlangga wakil presiden, belum tentu. Bisa aja yang presidennya Pak Erlangga, wakil presidennya Pak Anies. Terus tadi teman-temannya udah melempar wacana bahwa ada situasi Demokrat juga sudah memberikan ultimatum. Ini yang tadi saya bilang Mbak, semuanya masih sangat dinamis. Kita ingat dari pelajaran terakhir, opini publik itu wakil presidennya Pak Jokowi waktu itu udah Mahfud MD. Tiba-tiba berubah Pak Kiai Ma'ruf. Terus Pak Prabowo juga begitu. Wakil presidennya di ujung-ujung terakhir kita juga nggak pernah nyangka Sandiaga Uno gitu. Jadi maksud saya selalu ingin bilang kepada teman-teman, kepada publik ya, saya yakin di sini, tapi saya dari Golkar, kita melihatnya dalam 4 hal itu. Ingat 4 itu sesuai dengan nomor urut partai kami. Tapi tadi nyinggung soal Demokrat, Bang Jansen memang hari ini kami ramai mendengar Demokrat kabarnya akan mengultimatum jika koalisi perubahan untuk persatuan ini belum menentukan cawapresnya siapa Bang Jansen. Kita ingin tahu kejelasan seperti apa. Ini pernyataan dari Andi Arief, sahabat Anda. Begini Andro, walaupun saya banyak tahu ya terkait pertemuan-pertemuan di koalisi perubahan, termasuk bahkan ada dan berada di situ, seperti kemarin Mas Anies ke Pacitan, terakhir bertemu Pak SB begitu. Sesungguhnya menjelaskan soal koalisi ini tidak segampang yang publik itu ingin dengarkan, begitulah dia. Kapan seperti pertanyaan kamu siapa cawapresnya dan lain-lain begitu. Yang kedua ya, karena di luar sana kemudian atas pernyataan Ketua Bapilu kami, Bang Andi Arief, memunculkan banyak tafsir. Mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Karena ini kan terkait soal perasaan puluhan juta orang di luar sana juga yang memang hari ini ingin mendukung koalisi perubahan ini. Jadi untuk teman-teman semua di luar sana, khususnya ya para relawan dan pendukung koalisi perubahan, yang pertama ya, puluhan juta jumlahnya. Yang pertama, yang pertama Partai Demokrat ya itu konsisten masih berada di koalisi perubahan, itu dia. Walaupun ya sebagaimana ya batas waktunya nih ada nih kayaknya nih. Walaupun sebagaimana ya publik lihat ada cukup banyak ya elit-elit partai politik yang datang ke Cikeas ataupun ke Pacitan begitu, berjumpa dengan Ketua Majelis Tinggi kami Pak SB maupun Mas AHY. Nah, tetapi itu sedikit pun tidak menggoyahkan posisi kami ya, Partai Demokrat konsisten sampai per hari ini berada di koalisi perubahan. Itu dulu dia. Jadi jangan ada keraguan di luar sana. Itu. Jadi Ya, relawan seluruhnya tetap Juli solid. belum tahu ya, Juli kapan. Itu. Yang kedua, ada juga tafsir di luar sana karena Andi Arief ya menggunakan diksi evaluasi dianggap itu ancaman, bukan. Itu. Ini bentuk sayang kami kepada koalisi ini.
Ini bentuk sayang kami. Jadi kalau istilah kami itu time is money begitu. Jadi jangan sampai Bang Mardhani, kita ini karena di luar kekuasaan begitu, kan tidak semampu grup sana. Sudahlah kita ini tidak punya banyak uang, banyak modal, waktu kita buang-buang lagi. Itu. Jadi evaluasi itu maknanya adalah ya koalisi perubahan ini kan ingin menang. Nah, sehingga kemudian untuk menang itu kan harus ada jalan ilmiah. Faktanya per hari ini memang survei Mas Anies itu nomor 3. Itu. Kalau kemudian soal pasangan ini baru nanti kami tentukan di bulan Oktober, ya pemeriksaan kesehatan November baru dia running begitu, yang 70 hari itu terlalu pendek. Itu makanya di tengah kita dalam tanda kutip ya kurang logistik ini jangan juga sampai waktu kita buang-buang. Ya, ini dia. Kalau di sana terserahlah. Itu. Ini kan urusan keluarga koalisi perubahan. Jadi pada sisi itu. Dia. Jadi dengan capresnya sudah jelas, cawapresnya sudah jelas, keputusan sudah diambil, 3 partai ini tadi bisa melakukan konsolidasi kami ini. Jadi sikap Demokrat tidak akan lagi, pasti, Bang Jansen, sikap Demokrat akan pasti kalau diumumkan cawapresnya dari Partai Demokrat, bukan ini dari yang lain. Cara gerak. Ini soal cara gerak itu loh. Sehingga kemudian 3 partai ini kami tidak lagi bergerak sendiri-sendiri. Oke. Tapi sudah terkonsolidasi begitu menjadi satu gerakan yang sama. Bisa dibayangkan, Demokrat hari ini punya hampir 2.000 anggota DPR, Nasdem juga begitu, PKS. Jadi kalau 3 ini ya sudah punya calon presiden dan wakil presidennya, misalnya lah di bulan Juni atau di bulan Juli besok, ini terintegrasi berarti ada 5.000 anggota DPR di seluruh Indonesia ini. Jadi bayangan kami ini kan jalan ilmiah. Itu berarti kalau hari ini misalnya survei itu menempatkan jagoan kami Mas Anies begitu di posisi 3, gapnya itu bisa kami kejar begitulah dia sampai nanti kemudian pemilihan di bulan Februari. Jadi jangan kemudian dimaknai ini Demokrat mengancam, Demokrat ingin keluar dari koalisi, tidak. Itu. Koalisi perubahan ini Demokrat, Nasdem dan PKS ya itulah pendirinya begitu. Oke, solid hingga saat ini. Bulan depan gimana? Begini bedanya koalisi kami, mohon maaf dengan teman-teman koalisi yang lain begitu. Walaupun tidak elok kami mengomentari koalisi yang lain begitu. Kalau kami ini sejak awal ini sudah diikat, kami punya piagamnya. Oke. Jadi ini bukan jenis koalisi yang 1-2 minggu sekali bubar. Bulan depan ganti kawan lagi enggak? Jadi koalisi kami bertiga ini adalah koalisi ya yang sejak awal itu dijahit bukan dengan emosional. Atau misalnya ada tekanan dari pihak lain. Partai Demokrat sejak awal mendorong kemandirian imparsialitas partai politik. Karena konstitusi mengatur soal pencapresan itu kewenangan parpol. Tapi AHY legowo jadi koalisi ini dibentuk atas dasar itu. AHY akan legowo kalau tidak masuk radar cawapresnya Anies Baswedan? Begini, ini penting juga kami jelaskan di publik begitu. Partai Demokrat tidak pernah ya mendorong Mas AHY untuk menjadi calon wakil presiden Mas Anies Baswedan. Tetapi ketika nanti calon wakil presiden Mas Anies ditentukan, sampaikan siapa orangnya. Itu. Sekali lagi, politik elektoral ini kan bisa ini pakai kajian ilmiah hari ini begitu. Memang ada nama lain lagi yang lebih bagus dari Mas AHY untuk kemudian jadi calon hari wakil ini presiden. Bang Presiden PKS Bang. Kan Hari begitu ini dia. Presiden PKS menyodorkan nama Menko Polhukam Mahfud MD Bang. Jadi cawapresnya Anies Baswedan. Demokrat tersinggung nggak? Apa itu? Dengan nama yang disodorkan oleh Koalisi PKS? kita ini koalisi perubahan begitu dia. Jadi kalau saya ditanya selaku kader Partai Demokrat begitu, yang paling merepresentasikan hari ini wajah perubahan di Indonesia ini ya, di luar Mas Anies adalah Mas AHY itu. Jadi kalaupun kemudian kita harus mengambil calon wakil presiden untuk mendampingi Mas Anies, ya, kalau memang ada orang yang elektabilitasnya pun pantas untuk mendampingi beliau, bisa mendongkrak, punya pasukan yang lengkap lagi begitu. Wajahnya juga wajah perubahan. Itu. Apa yang salah? Itu dia. Kalau kemudian misalnya ada partai-partai lain seperti teman-teman PKS, Nasdem menawarkan nama-nama yang lain, enggak ada masalah. Kita masukkan ke kantong begitu, kemudian mari kita ukur. Itu dia. Sudah diukur belum? Sudah diobrolin belum itu kemarin?
Di dalam ini kami solid. Itu pertanyaan klien tadinya yang seakan-akan menunjukkan koalisi perubahan ini tidak solid begitu. Butuh kejelasan Bang, namanya wanita gitu loh Bang. Satu-satunya wanita loh Bang di forum kita nih. Nggak bisa digantung Bang. Mas Eko kayaknya yang lebih ngerti soal wanita nih kayaknya. Itu makanya melalui acara ini biar terang benderang kemudian di publik begitu ya. Oke. Evaluasi itu maknanya adalah ya untuk kebaikan Baik. koalisi perubahan ini begitu dia. Siap. Jadi kita harus menempuh jalan ilmiah untuk Oke. memenangkan kontestasi ini. Itu. Oke. Dan jalan ilmiahnya adalah lebih cepat kemudian capres dan cawapresnya itu kita deklarasikan, maka kerja kader, relawan begitu bisa maksimal. Jadi tidak ada lagi keraguan bagi publik di luar sana juga. Jalan apa tidak koalisi perubahan. Baik, tadi ada Bang beberapa Mardhani. variabel yang disebutkan punya pasukan kemudian bisa mendongkrak elektabilitas ya Maria. Pak Mahfud MD, Pak Mardhani Alisera, kami ingin penjelasan lebih spesifik. Mengapa menyodorkan nama orang luar bukan menggait kader internal sendiri? Mahfud jawabnya nanti ya. Saya ingin menjelaskan yang Jansen bilang tentang koalisi perubahan untuk persatuan. Nama ini punya resiko Andre dan sudah banyak yang mau cawe-cawe terhadap nama ini. Artinya ketika kami bertiga nih Nasdem, Demokrat, PKS bersatu, kami sudah sangat sadar bahwa platform kami, target kami, kebijakan kami akan mengoreksi beberapa yang kurang. Tetapi tetap akan melanjutkan karena kita ingin ada persatuan. Dan positioning ini membuat kami sadar. Kami harus punya common ground yang kuat. Jadi nyun sewu, tadi Maman bagus, semua bagus. Tapi buat kami bertiga, kita sudah punya pembahasan yang sangat fundamental, substansial, sehingga kita punya piagam kerjasama. Dan ini sehat. Kami ingin, ayo ada kontestasi karya dan gagasan. Kalau buat kami bertiga, ya, Mas Anies Baswedan, Dan karya-karyaan. nanti dekat tuh, itu loh. Buat kami bertiga, bahwa sepakat Mas Anies Baswedan adalah sosok capres yang punya kriteria sesuai dengan 3 partai. Punya track record yang baik di Jakarta, punya kemampuan analisis, punya akhlak mulia sehingga komunikasi internal kami sangat nyaman. Demokrat mau ketemu siapa? Monggo. Nasdem mau ketemu? Monggo. PKS ketemu? Monggo. Karena kami yakin semua itu masih mungkin kita bicarakan, tetapi ada 2 jenis pembicaraan. Satu, kalau dalam kaidah dakwah itu ada yang thawabit wal mutaghayyirat. Thawabit itu yang tetap, yang mutaghayyirat itu yang bisa berubah. Yang tetap apa? Bahwa platform kami koalisi perubahan untuk persatuan. Capres kami Anies Baswedan. Ya. Partai kami Nasdem, Demokrat, PKS. Cawapres Bang kami. Mardhani. Cawapresnya ini tadi kan pernah, sudah 5, sudah 3, sekarang sedang dibahas. Bab cawapres ini saya setuju Dedi, krem de la krem, ini penting. Ingat Pak SBY perlu satu sosok namanya Pak Yusuf Kalla di 2004. Pak Jokowi untuk menang di periode pertama punya satu sosok juga namanya Yusuf Kalla juga. Jadi cawapres di periode pertama ini enggak kaleng-kaleng. Kami bertiga sudah sepakat, tertulis dengan sangat jelas dalam piagam kerjasama diserahkan kepada capres Mas Anies Baswedan. Mas Anies Baswedan dengan segala akhlak mulianya selalu konsultasi ke Pak SBY, konsultasi ke Pak Surya Paloh, konsultasi ke Ustadz Salim atau Ustadz Sahyu, dan itu berjalan. Saya setuju. Usulan Nasdem, the sooner the better. Karena masa kampanye nanti cuma 75 hari. Lebih pendek. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan hukum sentimen publik. Dan hukum sentimen publik itu tidak bisa dibangun dalam waktu yang pendek. 2019 kita punya 120 hari masa kampanye. Sekarang kita cuma 75 hari masa kampanye. Dan karena itu saya sepakat, saya juga selalu teriak, segera sepakati cawapresnya siapa. Kalau perlu paparkan target kita apa. Apa proposal
koalisi perubahan untuk persatuan ini untuk Indonesia. Jika lebih baik, gimana pengelolaan anggaran kita? Jauh lebih tajam lagi, line up kabinetnya siapa? Paparkan itu semua, nanti partai-partai atau koalisi yang lain akan masuk. Ayo kita diskusi. Jangan lagi bicara figur saja. Mana detailnya, mana roadmapnya, mana kebijakannya. Kalau udah ke situ, pemilu kita naik kelas. Ya. Nah, gitu Ndro. Bang Mardhani, figur yang disodorkan oleh Pak Anies siapa? Mas Anies sudah berbincang. Tetapi dalam banyak hal kita juga menerima masukan. Yang jelas begini, hasil surveinya Mas Anies masih perlu suara di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Sehingga siapapun yang diusulkan mesti mampu menambah suara di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Selalu dua, secara kuantitatif dia menambah suara, clear itu. Secara kualitatif dia duit tunggal, karena kita berharap nanti beban kita berat, utang luar negeri kita besar, pertumbuhan ekonomi kita masih 5%, PISA skor kita masih jalan di tempat, banyak sekali PR kita. Dan itu nanti tugas berat capres dan presiden dan wakil presiden. Karena itu dua-duanya harus betul-betul bisa bekerja sama. Gitu. Mas AHY nggak memenuhi itu? Mas AHY. Ditahan dulu ya, usai jeda saat lagi. Kepada ketua PKS, jaga koalisi, jangan ngajak saya ke dalam agar tidak pecah. Kalau saya ke dalam nanti pecah malah karena ada yang tidak setuju ada. Ke PDIP kami tawarkan juga Erick Thohir, ke Gerindra juga kami tawarkan Erick Thohir, dan paket Airlangga Zulkifli tetap hidup. Oleh karena itu tergantung pembicaraan-pembicaraan berikutnya, apakah ada titik temu atau tidak dengan partai mana. Bang Mardhani, kalau kita spesifik menyebutkan nama figur, karena kabarnya figur yang diinginkan oleh Presiden PKS Ahmad Saiku, Pak Mahfud MD juga menolak tawaran untuk menjadi pendamping Anies Baswedan. Apakah ada figur-figur lain yang masuk radar tapi memang belum dibuka sama sekali ke hadapan publik dan sampai sekarang masih tawar-menawar di antara koalisi Perubahan untuk Persatuan? Tadi sudah mengerucut jadi 3 kan? Ya, saya komen Mas AHY dulu kan tadi pertanyaannya. Sebelum break gitu ya. Jadi Mas AHY ini salah satu putra terbaik bangsa. Oke. Makanya Presiden PKS sebelum Ustadz Saihu, Ustadz Muhammad Soebul Iman menyebut 3 nama. Mas AHY, Ibu Khofifah, dan Kang Aher. Jadi tambah 4 dan ada tambahan Pak Mahfud kan sebelumnya? Kalau Pak Mahfud karena kita ketemuan, perbincangan sangat nyantai, kadang-kadang nanti biasalah, namanya politisi kita selalu joking dan segala macam. Tapi Pak Mahfud juga di antara orang baik, tetapi resminya dari 5 nama itu tidak ada Pak Mahfud. Terakhir Ustadz Muhammad SAW mengerucutkan 3, Mas AHY salah satunya. Dan Mas AHY memimpin partai, menyumbang 54 kursi dengan 2.000 lebih. Jadi PKS sangat menghargai Mas AHY dan Demokrat, seperti PKS juga menghargai Nasdem dan Pak Surya Paloh. Karena kami itu tidak gini, buat kita pindah ke lain hati agak susah. Karena kita diikat tadi, Dre. Piagam penghargaan isinya kita koalisi perubahan. Dan ini adalah sebuah, saya menyebutnya deklarasi bahwa kita memang tidak main-main. Karena banyak resikonya dan nanti teman-teman tahu resiko masing-masing partai ini ketika mendeklarasikan koalisi perubahan. Jadi kalau kemudian pindah kiri, pindah kanan, nyuwun sewu, kayaknya insya Allah enggak. Gitu. Konsisten ya. Kita lagi dengarkan dari Bang Fahri Hamzah. Kalau yang lainnya masih mengayun ini Bang Fahri Hamzah. Partai Gelora sepertinya kiri, kanan masuk aja Bang sampai sekarang. Catatannya udah banyak. Nah, saya mau baca ini tadi selebaran yang dibuat oleh TV One itu kan. Suhu politik sudah mendidih, alih-alih makin gigih, koalisi justru makin ringkih. Berkali ditagih siapa cawapres paling sahih. Lobi sana, lobi sini, setelah itu berselisih. Hati-hati dalam memilih, salah tunjuk bisa tersisih. Ini TV One tadi. Jadi dulu itu ada seorang artis, ada 2 orang artis laki perempuan, saya nggak sebut namanya.
semua orang satu bangsa ini tahu dia lagi pacaran. Kemana-mana, syuting ini, syuting itu, dan sebagainya. Lalu ini Mas Eko pasti tahu orangnya. Habis itu masuk masa lamaran, disiarkan langsung oleh semua TV. Infotainment di mana-mana. Habis itu menikah, ya udah diumumkan tanggalnya. Tiba-tiba nggak jadi. Itu satu kisah. Ada kisah lain, jadi tiba-tiba setelah seminggu bercerai. Nah itu peristiwa privat yang longgar. Peristiwa kenegaraan tuh nggak boleh begitu. Itu yang kita agak sesalkan sekarang karena yang disebut oleh broadcastnya TV One tadi, itu membuat peristiwa kenegaraan itu seperti peristiwa privat. Gitu. Seolah-olah ini semacam orang mencari jodoh ya yang ada di layar-layar infotainment itu. Padahal sebenarnya ini tidak bisa, ini harus diikat dalam satu prosedur yang baku dan dinyatakan oleh negara sebagai jadwal yang resmi dalam kenegaraan kita. Nah problemnya sekarang kan, perjodohan yang dilakukan oleh partai politik ini saya disclaimer dulu ya. Karena yang lain ini sudah punya tiket, Gelora ini belum punya tiket. Jadi saya ini kalau ngomong capres, pilpres ini paling ikhlas lah lillahi ta'ala ini kita nih. Ya kan? Nah, pendaftarannya itu tanggal 19 Oktober. Pengumuman calon resminya itu tanggal 25 November. Dari hari ini ke tanggal 25 November itu sekitar 5-6 bulan. Sekarang rakyat ini, karena kita bicara demokrasi, dari hari ini sampai 5-6 bulan ke depan ini sebenarnya lagi nonton apa? Kan itu pertanyaannya kepada rakyat. Nah, inilah yang seharusnya, mohon maaf kalau menurut saya ya, daripada teman-teman partai politik itu direpotkan, disibukkan oleh hal-hal seperti ini, dan rakyat juga lama-lama nanya, ini apa gunanya saya nonton headline setiap hari ini soal si ini cipika-cipiki sama si ini makan sayur lodeh sama si ini makan bakso sama si ini, gunanya buat rakyat apa? Itu kan nanti jadi pertanyaan rakyat. Menurut saya mendingan rembukan untuk mengatur jadwal pemilu yang lebih benar. Yang saya sering usulkan, ajukan dulu perdebatan antara partai politik, habis itu ajukan dulu caleg-caleg tadi disebut itu ada 3 dari Jakarta Timur di sini. Harusnya mereka ngomong bertiga ini masa depan DKI pasca IKN pindah bagaimana? Itu caleg-caleg suruh debat dulu biar rakyat nonton. Masa depan kita ini pasca Jakarta nggak dipakai lagi jadi ibu kota itu apa? Harusnya begitu. Baru nanti karena terjadinya pada bulan Oktober, paling tidak bulan September lah yang disebut perjodohan itu, yang kalau saya sendiri menganggap thresholdnya harusnya ditiadakan. Karena MA sudah mengatakan ini adalah open legal policy, ya mbok ya thresholdnya ditiadakan. Supaya Mas AHY nggak perlu nunggu siapa capresnya, supaya Erlangga nggak perlu nunggu dengan siapa koalisi, supaya Pak Prabowo bebas seperti Pak Ganjar bebas. Bang Zul kalau mau maju sendiri silakan maju. Ini teman-teman kita partai kader di PKS ini bisa maju juga kadernya. Kan harusnya begitu biar tempur semua. Nanti ada orang Aceh, ada orang Papua. Kan enak nontonnya. Sekarang kita harus menunggu orang-orang di pada namanya ada huruf O. Karena mereka yang dianggap paling layak dan semua harus nunggu. Karena yang lain dianggap tidak layak. Kan ini yang menyakitkan kuping rakyat ini, orang Papua, orang Aceh, orang Bali, orang Sumbawa sana, nggak jelas ini. 5-6 bulan ini tidak ada gunanya buat rakyat. Menurut saya, ayo rembukan untuk mengubah jadwal kampanye. Itu jauh lebih bermanfaat. Tapi kan semakin awal makin transparan, publik juga bisa menilai Bang Fahri Hamzah. Tidak akan, ini Bung Maman tadi menyebut 4 hal. Dari 4 itu saya coret 1, saya tambah 1 supaya tetap 4. Saya coret DPR-nya karena sebenarnya dalam presidensialisme presiden itu berkoalisi dengan rakyat bukan dengan parlemen, itu dalam parlamentarisme. Maka saya tambah 1, Anda menyebut elit, ini ditentukan elit, ini ditentukan polling, ini ditentukan tiket. Saya tambah 1 yang Anda nggak ngomong, ditentukan oleh logistik. Tragis ini memang. Orang nggak mau ngomongkan hal yang paling penting yang ada di imajinasi kita ini. Bahwa pilpres itu adalah suatu kegiatan yang sangat mahal. Dan tidak akan ada koalisi sampai kita menyepakati siapa yang membiayai.
Kalau mau jujur ini di zaman dulu, saya kira zaman sekarang terjadi. Kalau saya harus menyerahkan tiket saya kepada partai lain untuk mengambil posisi presiden atau wakil presiden, masa tiket saya ini tidak dibayar? Kan begitu logikanya kan? Kalau begitu saya kasih kotel efek ekor jas kepada orang lain. Saya tidak punya ekor jas, sudah nggak punya ekor jas apalagi jas. Nggak dikasih duit juga. Kan mustahil terjadi. Inilah yang mempersulit koalisi. Makanya saya mengatakan dari semua calon yang lebih mantap Pak Prabowo. Kenapa? Dia ketua umum partai, dia calonnya. Pada pertemuan capres ada dia. Pada pertemuan ketua partai ada dia. Dia lebih gampang. Yang lain belum tentu. Karena hak dan palu tadi yang 4 itu nggak di tangan dia. PDIP belum tentu, Bang. Belum tentu, palunya nggak di tangan Ganjar. Sudahlah, ini kita udah tahu semua ini, makanya harusnya daripada kita bingung, ya kan nggak jelas kayak gini, libatkan rakyat dari awal, jadwalkan pemilu yang baik, hapus threshold, kita mulai dari nol. Tapi sebelum ke mahasiswa, menarik tadi Bang, palunya tidak di Ganjar Pranowo, Bang Deddy Sitorus. Gini, kita bicara hari ini dan masa depan lah, bukan apa yang ideal. Karena kalau bicara yang ideal kita nggak usah diskusi hari ini. Kalau kita harus kembali ke threshold dan segala macam. Undang-undang pemilu menyatakan bahwa kontestan pilpres adalah partai politik dan gabungan partai politik. Tentu dalam urun rembuk pasangan tentu harus melibatkan partai-partai. Memangnya walaupun Pak Prabowo dia ketua partai dan dia calon presiden bisa sendiri memutuskan? Kan enggak juga. Ya, sebagian kedaulatan itu diserahkan pada partai-partai yang bekerja sama untuk mengusung calon. Jadi tidak ada satu calon pun yang independen di sini. Karena memang pesertanya ada partai politik. Karena itu menyangkut, Begini, Bung Dey, menyangkut saya dia. Interupsi sedikit. Bentar dong. Kalau Pak Prabowo tuh begini, ini supaya Anda jangan keliru ya. Pak Prabowo tuh bisa begini, dia cuma perlu satu partai, kecuali P3. Kalau ketua umum partai itu oleh dia dikasih posisi sebagai wakil presiden, kan semua bisa. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh calon lain. Itu kan asumsi. Itu realitanya. Realitanya begitu. Tidak. Realitanya kalau memang itu realitanya, tidak bisa dia sudah menentukan dirinya. sendiri. Dia Kalau sudah menentukan Prabowo sendiri. dia bisa menjamin dirinya karena dia calon, itu dia asumsi adalah base. presiden, dia ketua umum. Asumsi bahwa Prabowo bisa menentukan sendiri, faktanya tidak. Saya sebenarnya nggak ngomong soal itunya. Loh, ya tapi udahlah, saya kan, membicarakan bukan, ini adalah omongan Anda kan ada betapa implikasinya kacaunya pada jadwal kita. ini gitu loh. Ya, tadi soal kekacauan, ketidaksempurnaan, yes, sepakat Mas. Tapi problem kita hari ini bukan bagaimana yang ideal, tetapi bagaimana kondisi hari ini. Mari kita bicarakan perubahan itu, ya, Sekarang perbaikan kalau sistem rakyat politik. nanya kepada Anda, kenapa saya mesti nunggu 5-6 bulan ini? Kenapa enggak Anda rangkum aja prosesnya lebih cepat? Anda kan partai ini cukup itu untuk lebih merubah pantas, undang-undang. lebih pantas Anda tanyakan karena partai lain juga sudah cukup. Kita baru 45 hari loh. Yang lain Mas Anies itu udah 8 bulan. Pak Prabowo udah 10 bulan jalan sebagai calon presiden. Kita baru 45 hari dan kita sudah langsung tunjuk, sampaikan kepada publik, ini loh nama-nama calon yang ada di kita. Tunggu saja. Kecuali kita mau bilang, ya sudah kita mau referendum aja nih. Mana calon wakil presiden yang terbaik ditentukan rakyat. Tapi kan itu bukan masalah kita hari ini Mas. Karena tidak mungkin itu kita lakukan. Kecuali kita mengubah undang-undangnya. Pembicaraan tentang pengubahan undang-undang bukan sekarang saatnya. Sekarang problemnya adalah bagaimana memang. Karena ini begini, ini kan aneh ya. Dulu tuh setiap hari kita diserang, kapan kita umumkan. Kita mengambil posisi, kita butuh waktu. Sudah, kita tentukan. Sekarang juga sama. Biarlah itu berproses, karena ini proses kebangsaan. Bukan persoalan PDI Perjuangan sendiri. Bukan hanya masalah Ganjar sendiri. Ini persoalan bagi kami, keyakinan politik kami. Bahwa pasangan calon yang kami pilih tidak sekedar menang. Tapi memang bisa membawa negara ini selangkah lebih maju dari apa yang sudah dicapai Pak Jokowi. Akankah sesuai sejarah bahwa akan diumumkan last minute Bang? Loh, apapun bisa terjadi. Karena begini, patokan kita itu kan tahapan pemilu yang ditetapkan oleh oleh KPU, oleh undang-undang. Bukan ditentukan oleh polling atau ditentukan oleh media massa atau talk show seperti ini. Jadwal itu yang kita ikutin. Gitu loh, sepanjang itu tidak melewati batas, itu silakan. Keuntungannya kan ada pada misalnya Anies Baswedan yang sudah dari 8 bulan lalu bisa mengenalkan diri dan segala macam. Kalau sekarang mereka belum menentukan siapa pasangan wakilnya, ya silakan itu proses natural. Kita tunggu segera mengerucut, Bang Mardhani. Jadi kalau saya usul sekali lagi, kalau saya mengusulkan,
kembalikan saja proses yang ada di tangan partai politik ini dalam satu schedule yang melibatkan rakyat. Prosesnya sudah Menurut berlangsung, saya, Bang? ya Sudah enggak kan. ditetapkan? Oke. Ini kalau besok keputusan MK-nya proporsional tertutup gimana? Kita tidak bahas itu pada Ya hari ini. enggak Bang dong, Fahri. kan Terima semua kasih, Bang. opsi itu masih ada di tangan Beda MK. dong, kan kita bicara Iya. pilpres Loh, bukan enggak. pilek. Kan Bang maksud Mardhani, saya, silakan. kan Anda nggak mau merubah aturannya, padahal Saya MK komen bisa ya. merubah Kan tidak aturannya. mau Bang Fahri, mengubah. bergantian, Bang. Kan aturannya bisa Apakah dirubah oleh realistis MK. sekarang? Kenapa meminta partai politik itu? nggak mau berubah, padahal MK bisa Apakah merubah? realistis mengubah undang-undang sekarang? Apa mungkin? MK realistis, kan masa mantan DPR nggak legislator sebagai juga pembuat Bang Fahri. undang-undang? Kan bisa. Ya? Kan gak lucu kita partai politik yang mengajukan Oh iya, judicial review ke Mahkamah nggak harus ke Konstitusi. MK dong, Loh, duduk di DPR gimana? aja kan. Udah deh. Iya, Kita bergeser Gini, ke Bang Mardhani. kita gini Bang lah. Mardhani. Menyatakan yang ideal tuh gampang. Saya- Tetapi kan kita harus bicara pada realita. Realitanya inilah undang-undang yang ada sekarang. Kasih Det, Gitu saya loh. nyambung ya. Jadi 6 bulan ini justru rakyat mendapatkan pelajaran yang baik. Bagaimana dimulai dengan KIB. Koalisi Indonesia Bersatu, mereka bergabung. Ditambah dengan KIR, Gerindra ditambah kami. Ditambah ini sebuah proses yang memang pelan tapi pasti dan ini menunjukkan sehatnya demokrasi kita karena tidak ada satu aktor pun yang bisa secara absolut menentukan. Diskusi kita seperti ini menunjukkan semua sedang memasang strategi. Semua sedang melakukan penyesuaian karena tidak ada yang ingin maju pilpres cuma sekedar maju pilpres. Tapi kita ingin maju pilpres dan menang di pilpres karena kita tahu partai politik ini adalah salah satu pilar yang dikasih konstitusi hak privilege untuk memajukan orang terbaik yang mendapatkan otoritas terbesar. Dan baik Anies Baswedan kemana-mana kita jalan. Erlangga atau kemana Pak Prabowo. Ganjar maju ini sehat dan karena itu ayo kita lanjutkan. Kalau tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Jangankan kita di Indonesia, tapi proses evolusinya baik. Dan karena itu PKS, Nasdem, Demokrat kokoh dengan koalisi perubahan Mas dan Eko, untuk komentar. persatuan. Mas Eko. Iya, gini. Kalau saya melihat mencari wakil presiden dan presiden itu bukan hanya sekedar akomodatif. Bukan hanya, tapi juga harus ada realistis. Nah realistisnya apa? Juga jangan, karena nggak enak udah deh, ini kita ajak aja. Tapi juga ada di situ menang. Nah menang pun juga bukan sekedar menang. Tapi bagaimana juga bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk bangsa ini. Jadi saya melihat memang mencari orang hebat itu di Indonesia banyak. Tetapi bagaimana caranya yang tadi dibilang. Ada 4 tadi itu buat saya itu penting sekali. Dan yang ujung-ujungnya tadi udah Jansen bilang, logistik. Itu penting banget buat saya, buat kami, bukan saya, buat kami nih. Mas Eko, kalau logistik terkait pernyataanku di awal tadi itu, kaitannya dengan time is money. Jangan sampai kami sudahlah tidak punya logistik, buang-buang waktu lagi, kan gitu dia. Kaitannya dengan itu, bukan kaitan logistik yang dimaksud oleh Bang Fahri. Itu. Lanjut Mas Eko. Iya, jadi artinya buat saya apapun tadi diucapin oleh Jansen, tapi buat saya memang penting itu. Ya, sementara ini dengan kondisi kampanye terbuka, lalu juga dengan kondisi dari Pileg, Pilpres. Ingat juga satu lagi ya, tadi Bang Fahri bilang katanya bahwa kita ringkesin saja. Hanya di sini ada satu poin Bang Fahri kalau buat saya, kalau kita mensosialisasikan sebagai caleg, calon legislatif, itu pasti masyarakat udah pinter. Presiden yang diajukan siapa Mas Eko? Pasti melekat itu. Pas udah bilang presiden, wakil presidennya siapa ya Mas Eko? Mungkin kalau yang lebih pintarnya lagi, ketua tim suksesnya siapa ya? Bisa jadi begitu. Jadi artinya buat saya. Sudah kode Bang ya? Iya artinya gini, udah satu kesatuan utuh gitu loh. Udah satu kesatuan utuh yang memang harus dikomunikasikan dari sekarang. Presiden dan wakil presiden. Dan yang dilakukan oleh teman-teman ini sudah benar, tinggal bagaimana caranya sekarang adalah mencari yang terbaik. Orang-orang dari tersebut menjadi presiden dan wakil presiden, itu yang penting. Bang Andre yang logistiknya banyak santai-santai aja ini Mar, kayaknya Mar.
Gerindra yang logistiknya tadi dianggap Bang Fahri banyak Bisa santai-santai menentukan aja tadi ya. Bang. Betul nggak sih Bang demikian? Ya kita jangan bicara. Kalau masalah logistik saya lihat, ini kelihatannya gengnya Andre. Karena apa? Kantongnya udah banyak. Pantesan Pan mendekat ya. Bang Andre, Bang Jadi Bang begini, Andre. saya rasa ini menebar hoax semua ini. Ini jangan menebar hoax ya. Jadi gini, saya rasa hampir seluruh koalisi yang ada, koalisi perubahan dan persatuan, koalisi kebangkitan Indonesia, Kebangkitan Indonesia Bersatu. Koalisi Indonesia Lalu, Bersatu. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, lalu PDI Perjuangan dengan P3, saya rasa semua ingin menang. Dan semua tentu melihat dan akan memutuskan kandidat terbaik yang akan menjadi calon wakil presiden. Karena kita semua tahu, Pak Prabowo berulang-ulang kali menyampaikan bahwa Mas Ganjar, Mas Anies itu putra-putra terbaik bangsa. Beliau berdua adalah sahabat-sahabat Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo percaya Mas Anies dan Mas Ganjar itu punya niat yang sama dengan Pak Prabowo untuk memperbaiki bangsa. Nah, ini yang penting. Nah, untuk itu tentu setiap koalisi pasti ada strategi, ada taktik ya untuk akan memutuskan siapa cawapres yang terbaik untuk bisa mendukung kemenangan. Dan tentu Andro, seperti yang disampaikan Bang Fahri, pendaftaran kan masih tanggal 19 Oktober. 18-19 Bang? 19 Oktober. Ini waktu masih panjang dan itu butuh komunikasi. Kalau kami di Gerindra dengan PKB yang percaya bahwa membangun Indonesia harus dilakukan dengan gotong royong, kami terus berkomunikasi saat ini dengan PAN, dengan Golkar dan juga partai-partai lain termasuk dengan Bang Fahri ya. Oh, PKB udah solid Mas. Nah, dengan PAN dan Golkar kita berharap tentu koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini bertambah kekuatannya. Sehingga nanti insya Allah kita bisa memenangkan kontestasi di Pilpres 14 Februari 2024. Jadi sing sabar, ojo ke susu gitu loh. Baik kalau gitu ini harus ada yang diakomodir juga. Kita coba silahkan mahasiswa ada yang ingin bertanya dengan narasumber kami? Boleh langsung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bapak Fahri Hamzah, saya mau bertanya Pak. Apakah perubahan peta koalisi terbolak-balik dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik atau hanya bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan politik? Sekian, terima kasih. Sudah? Baik. Bang Fahri Hamzah harus menjawab tapi usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama Catatan Demokrasi. Iya, langsung saja Bang Fahri dijawab tadi pertanyaan dari mahasiswa, dari Afra. Makanya kan saya mengusulkan penjadwalan yang lebih baik supaya ada hak publik untuk menilai siapa yang terbaik. Sebab kita nggak bisa diberi jaminan kalau semua isi kepalanya itu tidak dikeluarkan dari awal. Baik partainya, anggota-anggota DPR yang akan ngisi Senayan dan juga calon presidennya terutama. Makanya mekanisme ini yang harus kita pikirkan, karena kalau kita hanya menilai seorang calon presiden itu dalam 75 hari, sudah dicampur dengan pemilihan legislatif pusat, legislatif daerah, DPD, itu sulit kita menilai sehingga nggak ada jaminan. Makanya tadi saya katakan, saya ulangi lagi kenapa saya mengatakan calon presiden yang adalah ketua umum partai itu lebih kuat sebenarnya, mewakili partai dan gagasannya. Di PKS itu calon presiden terkuat itu adalah Ustadz Salim Al-Jufri. Di Demokrat calon presiden terkuat dan terbaik adalah AHY. Di Golkar Pak Erlangga, ya kan? Di PAN itu Pak Zul, kita suka atau tidak karena ada kartu di tangan dia sebagai capres dan sebagai ketua umum. Termasuk juga Gerindra, Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Di PDIP itu yang bisa punya kekuatan. Saya sebagai calon presiden dan saya sebagai ketua umum mewakili partai saya mencalonkan sehingga kita sebagai rakyat pun jadi tahu, oh ini toh yang akan memimpin kita dan kita kemudian
punya pemahaman tentang orang itu panjang, mulai dari dia mengurus partainya, memimpin partainya, sampailah nanti mereka menjadi kandidat calon presiden untuk berdebat dengan calon-calon presiden lainnya, membawa misi dari partainya, program dari partainya, sehingga kita tahu kalau partai ini berkuasa presidennya itu, dan kalau presidennya itu negara akan dibawa ke arah sana. Lah sekarang ini kan bingung. Karena orang-orang ini kan mau kawin paksa, orang-orang ini kan dipaksa berpacaran oleh sesuatu yang kita sendiri nggak jelas. Dengan segala maaf saya nggak usah sebut spesifik, tapi kesalahan ini mesti dikatakan dan mesti direvisi. Kalau kita nggak mau revisi hasilnya nggak ideal. Makanya mohon maaf saya katakan, yang ideal itu kenapa saya sebut Pak Prabowo, karena dia ketua umum, orang tahu, dia calon presiden dari awal dia tahu, dan rakyat sepertinya sudah ke sana sekarang. Dia menikmati itu. Konsistensinya sebagai calon presiden dan ketua umum partai. Kalau itu dilakukan oleh Pak Surya Paloh, oleh Ibu Mega, saya yakin tuh kompetitif betul ini pertarungan. Dan itu asyik bagi rakyat Indonesia. Saya kira itu gitu. Rakyat yang mana Bang? Rakyat yang mana yang kira-kira rakyat mengarah? Semuanya. Oke. Kan gini, ada teori oligarki kan yang mengatakan, saya tidak peduli dengan, kata mereka, dengan pemilu. Saya peduli dengan nominasi. Dia bilang, saya tidak peduli dengan pemilunya oleh rakyat, tapi saya peduli dengan nominasinya oleh elit. Yang kita lakukan sekarang itu adalah hukum oligarki. Karena sebenarnya nominasinya dipaksa. Saya yakin nih ya pemilu yang akan datang kira-kira itu cuma 2. Siapa yang membuatnya 2? Kan elit. Problemnya rakyat ketika masuk kotak suara, dia sudah punya tinggal 2 di situ. Mana hak rakyat untuk memilih orang Papua, orang Aceh, orang Sulawesi, orang Kalimantan, orang NTB, mana haknya? Dia papras oleh partai politik melalui regulasi yang mempersempit ini semua dari awal. Nah dalam teori demokrasi, nomination by the people, election by the people. Makanya di dalam undang-undang dasar kita menganut ketentuan tentang tanpa threshold itu. Supaya sebanyak apa partai politik, sebanyak itulah calon kita di putaran pertama. Nanti putaran kedua baru enak. Karena ini semua sudah saling saing dan kita lihat identitas-identitas partai ada pada calon-calon itu. Sekarang kita nggak tahu apa hubungan, mohon maaf ya, calon A dengan partai A, partai B. Ini partainya selama 7 tahun berantem. Tiba-tiba ada datang orang, satu menganggap diri sama dengan partai A, partai B. Dari mana orang, kata rakyat, kamu 7 tahun berantem kok sekarang bisa akur? Kan bingung rakyatnya. Ya kan nanti kayak artis tadi, semua orang udah dikasih tahu ternyata seminggu cerai. Kita bingung, kita udah nonton, rakyat paling kecewa. Nah ini yang harus dihentikan gitu. Tapi Bang Maman buktinya Golkar bisa akur kemana saja ya Bang Maman ya? Ya gini Mas, saya tadi di awal selalu sampaikan, itulah Mas, makanya Golkar itu doktrinnya karya kekaryaan Mas. Kita nggak pusing, yang penting kita memberikan karya konkret, kerja-kerja nyata buat rakyat. Sama halnya pada hari ini lihat realitas politik. Nah saya masuk ya. Kalau tadi sebetulnya Mas Bang Fahri, saya lebih setuju yang terakhir yang disampaikan Bang Fahri dibanding yang pertama. Saya ingin masuk kepada realitas nominasi. Tadi saya bilang ada 4 hal sesuai dengan nama partai saya, nomor partai saya. Yang pertama tadi adalah popularity, yang kedua adalah preferensi elit, individu elit, yang ketiga adalah tiket partai, dan yang terakhir adalah dukungan pasca terpilih, yaitu di parlemen. Nah, ini tadi saya bilang semua ini bisa berubah. Siapa yang bisa menjamin kalau hari ini elektabilitasnya Ganjar tinggi misalnya, elektabilitas Pak Prabowo tinggi, tapi ternyata nanti kalau kita masuk pada realitas nominasi, ingat loh, realitas nominasi, dari 4 poin yang tadi saya sampaikan, ujungnya adalah pada nominasi. Pada saat ternyata nominasi yang mengkandidasi, yang mencalonkan itu ternyata tidak seperti yang ada di publik hari ini, pada akhirnya kan juga ternyata publik akan memilih sesuai dengan nominasi calon-calon nanti gitu. Ini yang saya bilang bahwa melihat kondisi hari ini Golkar ya cenderung melihatnya membangun komunikasi politik dengan semua pihak. Karena sejatinya adalah membangun bangsa ini tidak bisa sendiri. Sejatinya membangun bangsa ini nggak bisa di kiri. Sejatinya membangun bangsa ini nggak bisa di kanan. Tetapi harus di tengah dan bersama-sama. Spirit dan semangat itu yang mau kita dorong. Jadi artinya melihat realitas politik. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan adalah bahwa kita harus belajar ke depan bahwa siapapun yang terpilih nanti ke depan dia harus memiliki kekuatan di parlemen. Nggak bisa hanya sekedar melihat bahwa kita terpilih saja,
habis itu nanti kita nggak pikirkan pasca kita terpilih, bagaimana proses pengamanan di legislatif. Nah ini juga yang dipikirkan oleh Partai Golkar. Jadi kita tidak hanya sekedar melihat bahwa mungkin kita bisa hanya sekedar berkoalisi dengan A, dengan B, tapi kita harus melihat pasca kita terpilih, bagaimana dengan kombinasi koalisi di parlemen. Bang Deddy, itu kan yang kemudian membuat PDIP masih membuka diri untuk saya mau berbagai kembali, partai, Bang. saya mau kembali gini, ini kan Bung Fakri kan bisa bicara begitu karena kan dia baru ikut berkontestasi sebagai partai. Tapi sehingga pola pikir yang sangat liberal dan sangat western sekali itu sangat kentara gitu. Sementara Indonesia punya sejarah yang berbeda. Kita tidak bisa mengatakan sistem ini paling baik dan terbaik di antara semua. Semua negara punya coraknya masing-masing. Indonesia ini sebenarnya dipaksa masuk menjadi liberal semu gitu. Kita percaya begini. Ada dikotomi rakyat dengan partai politik. Seolah-olah partai politik itu lahir dari langit. Siapa itu partai politik? Partai politik adalah rakyat mengorganisir diri, ya, menyusun program dan mimpi-mimpinya untuk bisa berkontestasi dalam pemilu yang demokratis. Jadi sejak kapan partai ini teralienasi dari partai politik? Saya bingung pemikiran yang seperti ini. Apakah ada ujuk-ujuk tiba-tiba orang jadi pengurus partai ini? Apa dia tidak lahir dari rakyat? Pengurus anak ranting itu orang di tingkat RT loh. Dari mana? Apa mereka bukan rakyat? Inilah orang yang setiap hari berdialog, bergumul dengan masalah-masalah masyarakat di lapangan. Yang sampai ke kami di legislatif, sampai di DPP, sampai ke pemerintahan. Jadi dikotomi antara rakyat dengan partai politik ini dalam konteks Indonesia menurut saya irrelevan. Kecuali kita mau liberal. Mau ala Amerika atau ala Eropa silakan. Tetapi oleh karena itulah yang paling penting menurut saya bukan ini. Kami PDI Perjuangan bangga karena tidak harus ketua umum menjadi calon presiden. Itu membuktikan kaderisasi di partai, rekrutmen pemimpin, ya, pengembangan kepemimpinan itu berhasil. Kalau kami harus impor dari luar itu kami merasa salah sebagai partai politik. Kami merasa sebenarnya terganggu. Karena apa? Berarti proses kaderisasi, rekrutmen, pengembangan itu gagal total. Nah konstitusi kita memandatkan undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, ini semua legal. Kenapa sekarang jadi dosa? Partai politik lah yang diberi kewenangan untuk mencalonkan, berkontestasi. Itu adalah konstitusional. Jadi jangan dibalik-balik apa yang dilakukan semua salah. Gitu loh. Kita berbicara dalam soal etika, legalistik, konstitusionalistik dan semua. Ya. Jadi begitu, kami justru bangga bahwa PDI Perjuangan mencalonkan kadernya orang biasa menjadi presiden. Sudah dibuktikan. Paten ya capres Anda ya Bang? Nah kenapa sekarang harus berkoalisi? Apakah untuk mempertahankan kekuasaan? Kekuasaan tidak bisa dikelola sendirian. Kekuasaan harus dijalankan secara bersama-sama. Tidak ada dominasi, tidak ada hegemoni, gotong royong. Itu yang kita ingin perjuangkan, bukan sekedar menambah jumlah partai untuk ini itu, enggak. Makanya sejak awal kita menolak konsep koalisi. Karena itu parlementarian. Bang Jansen. Kita kerjasama politik. Baik Bang Deddy. Kita bergiliran. Bang Jansen. Iya. Memang Bang Fahri ini jadi ustadz tadi. Jadi dia nyampaikan tausiah begitu. Tapi saya ingin nanggapi begitu. Yang pertama saya sepakat soal kembar siam pileg pilpres ini memang harus kita pisah kembali. Itu dia. Termasuk bulan lalu ketika saya jadi pihak terkait di Mahkamah Konstitusi, soalnya juga saya sampaikan, itu pileg pilpres kembar siam ini harus dipisah kembali. Karena aneh saja begitu, hasil pileg 5 tahun lalu dipakai untuk keadaan sekarang, begitulah dia. Sedangkan pemilu itu kan untuk menguji keinginan masyarakat pada saat ini itu. Jadi tidak tepat aja. Yang kedua memang kalau pileg dan pilpres dibarengkan, ya, termasuk teman-teman media ini fokusnya pasti ke pesta besarnya, itu pilpresnya. Jadi kalau tadi kemudian Bang Fahri mengatakan kapan tuh Dapil Jakarta Timur yang 3 orang itu akan berdebat di pileg, enggak mungkin ada. Jangankan TV, KPU Jakarta Timur saja tidak menyelenggarakan itu debat antar caleg begitu. Jadi sudah kita coba, ya ternyata tidak cocok nih dengan keadaan kita. Jadi memang kembar siam pileg pilpres ini saya setuju memang untuk kembali dipisahkan. Ini mau masuk ke teorinya tadi kan. Kalau tadi kan soal-soal politik praktis. Yang kedua soal tradisi pilpres kita. Injury time ini memang harus kita ubah. Kalau memang Bang Fahri tadi mengatakan kapan ide gagasan itu dikirim ke publik. Indonesia ini kan luas sekali, ratusan juta.
Kalau cuma 70 hari itu nggak cukup begitu dia. Benar. Jadi injury time ini memang harus kita ubah tradisi ini tadi. Kalau bisa jauh-jauh hari lah. Kalau soal penentuan calon presiden melibatkan rakyat, di negara yang paling liberal seperti Amerika sekalipun enggak. Misalnya konvensi Partai Demokrat, itu rakyat yang jadi kader Partai Demokratnya memilih siapa yang mau didorong oleh Partai Demokrat, begitu. Maju menjadi calon presiden, bukan seluruh rakyat Amerika. Itu waktunya rakyat seluruh Amerika itu nanti adalah di Pilpres, jadi electionnya begitu. Yang ketiga, memang Pilpres yang bagus itu ada blok lanjutkan, ada blok perubahan. Misalnya seperti yang dilakukan Pak Jokowi sekarang, ini kan diklaim bagus betul. 82% katanya tingkat kesukaan hari ini begitu, tingkat penerimaannya. Walaupun Pak SBY pernah juga 85, tapi kita tidak bahas itu. Pak SBY pernah 85% begitu. Tapi bagus juga. Blok perubahan ini mengajukan calon seperti kita begitu, nanti diuji dengan blok lanjutkan. Jangan-jangan memang betul-betul bagus yang dilakukan Pak Jokowi ini. Ini catatannya masih banyak sekali, tapi durasi kita terbatas. Sesaat lagi catatan demokrasi akan segera kembali. Bang Jansen, mohon maaf durasinya habis. Langsung saja sudah hadir di studio catatan demokrasi ada Kiai Haji Subhano Syafi'i. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru masyatillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada, mobil khusus kepada para narasumber yang sudah tidak asing lagi, para politisi kita yang akan mewakili suara kita nanti untuk 2024 dan selanjutnya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita mendapatkan lagi pencerahan tentang koalisi. Koalisi untuk presiden ke depan ada merupakan satu keniscayaan. Walaupun partai tersebut sudah memenuhi presiden threshold, tapi pasca di sana harus perlu ada koalisi. Apalagi partai-partai yang belum memenuhi presiden threshold. Tentunya sekarang ini baru dicalonkan oleh partai, belum mencalonkan menjadi presiden. Sesuatu yang masih dicalonkan masih dinamis. Rakyat, masyarakat, kami mengharapkan dengan tenang. Jangan terpancing berbagai macam isu yang lahir di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Fenomena ini begitu dahsyat, sehingga pikiran rakyat semuanya sudah berpikir tentang pemimpin ke depan. Mencari pemimpin, apalagi pasangan untuk pemimpin, memang tidak semudah mencari pasangan kekasih. Apalagi dengan waktu yang singkat, yang dibenahi adalah 270 juta rakyat. Dengan 38 provinsi. Tentunya adalah kita harus cari pasangan yang betul-betul ideal. Saya teringat dalam satu hadis baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa kau tidak mengangkat aku sebagai pengawalmu?" Jawab Rasulullah dengan tegas, "Wahai Abu Dzar, engkau itu lemah. Sebagai pengawal itu adalah harus orang yang kuat. Jadi kita pilih besok adalah pemimpin yang kuat intelektualnya, kuat pula basic dukungannya, dan kuat pula mental dan moralnya." Saya tidak mengatakan siapa-siapa dan untuk siapa. Tapi jelas ini adalah untuk kepentingan kita. Pemimpin yang kuat didukung oleh partainya. Pemimpin yang kuat lagi mentalnya. Pemimpin yang kuat lagi pemikirannya. Kita harus betul-betul punya pemimpin yang memiliki brand yang ke depan. Sebab apapun dan bagaimanapun bangsa kita ke depan bukan sekedar lagi bangsa yang cuma dibawa dengan mimpi. Kita harus mengembalikan cita-cita kita. Bukan sekadar macan Asia, tapi harus jadi macan dunia. Semuanya adalah tergantung bagaimana pemimpin kita. Mudah-mudahan insya Allah saya berharap kepada rakyat Indonesia ke depan, pilihlah pemimpin yang betul-betul kuat dan didukung dengan segala kekuatan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Sumarno, Bang Deddy Sitorus, Mas Eko, terima kasih. Bang Andre, thank you. Bang Farid, terima kasih. Bang Maman, Bang Jansen, dan juga Bang Mardhani. Terima kasih juga untuk seluruh mahasiswa dari Universitas Bayangkara Bekasi. Pemirsa, inilah akhir dari catatan demokrasi minggu ini. Saya Maria Segar. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.